Selamat datang. Pada sesi kali ini, kita akan membahas mengenai bagaimana menghitung interseksi atau perpotongan dalam ray tracing. Kita akan membahas mengenai interseksi pada objek implisit kuadrik, interseksi pada planes, interseksi pada polyhedra, dan interseksi pada poligon. Mari kita lihat kembali persamaan sinar. Sinar berawal dari sebuah titik P0 dan mengarah pada sebuah arah tertentu yang dinyatakan oleh vektor D. Semua titik yang dilalui oleh sinar tersebut dapat dinyatakan sebagai sebuah fungsi P dengan parameter T yang bernilai sama dengan titik awal P0 ditambah skalar T dikali vektor D. Jadi titik-titik ini adalah titik-titik yang dilalui oleh sinar yang kita nyatakan, yaitu sinar yang berawal dari titik P0 dengan arah D. Lalu kita ingat kembali persamaan implisit dari permukaan, yaitu Fp sama dengan 0, di mana P adalah sebuah titik dalam ruang yang mengandung komponen X, Y, dan Z. Apabila kita ingin mendapatkan titik pada permukaan yang dilalui oleh sinar yang kita sebutkan di atas, maka kita dapat mensubstitusikan nilai P dengan PT, sehingga didapatkan persamaan FPT sama dengan 0. Persamaan ini adalah menyatakan bahwa ada sebuah titik di permukaan yang dilalui oleh sebuah sinar. Dengan menyelesaikan persamaan ini, kita dapatkan titik di mana sinar memotong atau melakukan interseksi terhadap sebuah permukaan. Apabila persamaan implisit inilah persamaan polinomial, di mana mengandung suku-suku X, Y, Y, J, dan ZK, maka persamaan interseksi ini juga adalah persamaan polinomial. Sebagian besar persamaan polinomial harus diselesaikan dengan metode numerik. Untuk perkuliahan kali ini, kita akan coba bahas beberapa persamaan polinomial yang tidak perlu diselesaikan secara metode numerik. Salah satu persamaan interseksi yang tidak perlu diselesaikan dengan metode numerik adalah persamaan interseksi jika sebuah sinar memotong permukaan kuadrik. Mari kita ingat lagi persamaan permukaan kuadrik. Persamaan permukaan kuadrik adalah persamaan implisit di mana setiap sukunya XI, Y, J, Z, K, di mana I ditambah J ditambah K kurang dari sama dengan 2. Sehingga setiap sukunya adalah kombinasi nilai I, J, K, di mana I tambah J tambah K kurang dari sama dengan 2. Apa saja suku yang mungkin? Kita buat kombinasinya. Pertama, X kuadrat, Y kuadrat, Z kuadrat. Lalu ada XY, XZ, YZ. Lalu ini untuk yang jumlah I plus J plus K-nya sama dengan 2. Lalu untuk I plus J plus K sama dengan 1, ada X, Y, dan Z. Lalu untuk I plus J plus K sama dengan 0, berarti X pangkat 0, Y pangkat 0, Z pangkat 0, yang berarti 1, dikali sebuah bilangan tertentu, yang misalnya kita sebut sebagai C. Lengkapnya, persamaan permukaan kuadrik adalah A11 X kuadrat, A11 adalah sebuah bilangan, ditambah 2 A12 XY, karena 2 akan 2 kali muncul, A11 XY akan 2 kali muncul, lalu ditambah 2 kali A13 XZ, lalu ditambah dengan A22
Y kuadrat. Lalu ditambah dengan 2 kali A23 YZ. Ditambah dengan A33 Z kuadrat. Ini untuk komponen X, I tambah J tambah K sama dengan 2. Lalu ditambah dengan, misalnya kita buat konstanta B untuk yang I tambah J tambah K-nya sama dengan 1. B1X ditambah B2Y ditambah B3Z. Lalu kita tambahkan yang terakhir yaitu suku C. Ini adalah persamaan lengkap dari permukaan kuadrik. Nampaknya agak sulit untuk dihafalkan. Namun untuk menghafalkannya, kita dapat mengingatnya dengan bentuk umum dari persamaan permukaan kuadrik. Bentuk umum persamaan kuadrik dapat dinyatakan sebagai P transpose dikali matriks A dikali P ditambah B transpose dikali P ditambah C sama dengan 0. P adalah titik. P adalah sebuah titik yang memiliki komponen X, Y, dan Z. Mungkin saya tuliskan di sini. Titik P adalah matriks yang mengandung komponen X, Y, dan Z. Lalu matriks P ini ditranspos sehingga menjadi matriks seperti ini, dikalikan dengan matriks A. Matriks A adalah matriks koefisien dari persamaan polinomial permukaan kuadrik untuk komponen I ditambah J ditambah K sama dengan 2. Di slide sebelumnya kita menuliskannya dengan menggunakan simbol A11, A12, dan seterusnya. Kita tuliskan matriks A akan dituliskan sebagai berikut. Perhatikan cara saya menulisnya. A11, A12, A13, A12, A13. Lalu kemudian di sini kita tuliskan A22, A23, A23. Terakhir koefisien suku yaitu A33. Lalu karena ini diperuntukkan untuk I ditambah J ditambah K sama dengan 2, berarti kita membutuhkan 2 komponen dari P, yaitu X, Y, Z. Nah, komponen terakhirnya adalah P tanpa ditranspos. Oke. Ini adalah komponen dari persamaan kuadrik untuk I tambah J ditambah K sama dengan 2. Lalu kita jumlahkan dengan komponen dari persamaan kuadrik di mana I tambah J tambah K-nya sama dengan 1. Untuk itu, kita membutuhkan sebuah matriks B yang ditranspos, yaitu B1, B2, B3. Lalu kita kalikan dengan P. X, Y, dan Z. Baru terakhir kita tambahkan dengan C sama dengan 0. Apabila kita uraikan ini, contoh misalnya X kali A11 ditambah X kali A12 ditambah X dikali A13, lalu A11X ditambah A12X ditambah A13X dikalikan X. Hasilnya adalah A11X kuadrat ditambah A12X Y ditambah A13X Z dan seterusnya. Kalau ini kita uraikan, maka kita akan dapatkan persamaan yang di slide sebelumnya sempat kita bahas.
Setelah kita mengetahui bentuk umum dari persamaan permukaan kuadrik, yaitu P transpose dikali matriks A dikali titik P ditambah matriks B transpose dikali titik P ditambah C sama dengan 0, maka dengan prinsip yang sama, kita dapat mensubstitusi semua nilai P di sini dengan PT. Dengan cara ini, kita akan mendapatkan persamaan kuadratik untuk interseksi sebuah sinar terhadap permukaan kuadrik. Karena permukaan kuadrik, maka kita pastikan suku-sukunya adalah berpangkat paling tinggi adalah berpangkat kuadrat, sehingga effort untuk menyelesaikannya tidak membutuhkan effort yang terlalu besar, karena untuk mencari akarnya tinggal operasi akar. Itu operasi paling tinggi yang dibutuhkan. Sehingga persamaan kuadrik ini tidak membutuhkan metode numerik yang kompleks dalam perhitungannya. Sebagai contoh, kita ambil sebuah persamaan bola. Mungkin coba diingat lagi persamaan bola yang berpusat pada titik A, B, C. Titik pusatnya adalah A, B, C. Ini adalah titik pusat. Lalu jari-jarinya adalah R. Maka persamaannya adalah X dikurang A kuadrat ditambah Y dikurang B kuadrat ditambah Z dikurang C kuadrat dikurangi R kuadrat sama dengan 0. Ini adalah persamaan implisit dari sebuah sphere atau bola. Apabila kita asumsikan titik pusat ini direpresentasikan dengan sebuah matriks, misalnya matriks PC, pusat bola, lalu semua titik X, Y, Z adalah titik pada permukaan bola yang direpresentasikan dengan P, artinya P sama dengan X, Y, Z, dan PC sama dengan A, B, C, maka persamaan bola ini dapat diubah ke dalam bentuk matriks P dikurang PC dikali matriks P dikurang PC dikurang R kuadrat sama dengan 0. Ini adalah persamaan bola yang direpresentasikan dengan matriks P dan PC. Setelah kita dapatkan persamaan sphere yang menggunakan matriks P dan PC, yaitu P, matriks P dikurang matriks PC dikali matriks P dikurangi matriks PC dikurangi R kuadrat sama dengan 0, dan kita ketahui persamaan dari sinar adalah PT sama dengan P0 ditambah TD, maka apabila sinar ini akan memotong bola, maka kita substitusikan nilai PT ke dalam P. Hasilnya menjadi P0 ditambah TD dikurang PC dikali P0 ditambah TD dikurang PC dikurangi R kuadrat sama dengan 0. Apabila diuraikan, akan menjadi persamaan ini. Penjelasan proses penguraiannya akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Proses penurunannya adalah sebagai berikut. Dari persamaan sphere yang sudah disubstitusi dengan komponen sinar yaitu P0 plus TD menjadi P0 plus TD dikurang PC dikali P0 plus TD dikurang PC dikurang R kuadrat sama dengan 0. Apabila kita uraikan, ini suku yang ini kita kalikan dengan suku yang ini, lalu suku yang ini kita kalikan dengan suku yang ini, dan seterusnya.
Berarti menjadi P0 ditambah TD dikali P0 ditambah TD dikurangi 2 kali P0 tambah TD dikali PC ditambah PC kali PC dikurang R kuadrat. Lalu kita uraikan yang ini, P0 plus TD dikali P0 plus TD menjadi P0 kali P0 ditambah 2 kali P0 kali DT ditambah D kali DT kuadrat. Perhatikan, untuk perkalian matriks saya tidak menggunakan kuadrat, tapi langsung tanda perkalian. P0 dikali P0 ditambah 2 kali P0 kali D, kecuali dengan perkalian skalar saya tidak tuliskan tanda kalinya. Lalu yang ini juga kita uraikan, min 2 kali P0 kali PC, lalu kemudian min 2 TD kali PC, kemudian PC kali PC. Perhatikan saya menyusunnya menjadi min 2 PC dot D, karena perkalian matriks T-nya saya letakkan di belakang, dan seterusnya. Lalu kemudian kalau Anda perhatikan saya menuliskannya dengan warna yang berbeda, maksudnya ini akan saya gabungkan menjadi satu, yaitu P0 kali P0 min 2 P0 min kali PC ditambah PC kali PC menjadi 1. Ini nantinya akan saya kembalikan menjadi bentuk yang lebih sederhana, yaitu P0 min PC kali P0 min PC. Lalu untuk yang berwarna biru, saya kelompokkan dengan yang berwarna biru menjadi plus 2 P0 kali DT min 2 PC kali DT, karena suku ini sama-sama mengandung DT dan sama-sama mengandung 2, sehingga bisa disederhanakan menjadi plus 2 P0 min PC kali DT. Lalu D kali DT kuadratnya menjadi satu komponen tersendiri. Kira-kira demikian penurunan dari persamaan yang sebelumnya menjadi persamaan yang terakhir ini. Untuk garis yang memotong bidang datar, maka kita gunakan juga persamaan bidang datar atau planes, yaitu P dikali N ditambah C sama dengan 0. Lalu persamaan sinarnya adalah PT sama dengan P0 ditambah TD. Lalu kita substitusikan PT ke dalam P. Berarti menjadi P0 ditambah TD dikali N ditambah C sama dengan 0. Lalu kita uraikan menjadi P0 kali N ditambah N kali DT ditambah C sama dengan 0. Karena kita ingin mendapatkan T-nya, maka kita keluarkan menjadi N dikali D T sama dengan min P0 N ditambah C. Lalu kita keluarkan suku ND-nya menjadi T sama dengan min P0 N ditambah C dibagi D kali N. Seringkali kita ingin melakukan interseksi dengan sebuah objek tertutup, bukan hanya sekedar bidang datar atau planes. Misalnya poligon atau polihedra. Untuk poligon atau polihedra, salah satu yang harus kita pertimbangkan adalah bagaimana menguji mana bagian dalam dan mana bagian luar. Untuk convex objek seperti polihedra, bisa dilakukan pengujian yang cepat. Untuk yang tidak convex, pengujiannya akan sangat lama. Contohnya saya punya sebuah bidang yang tidak convex, contohnya seperti ini. Lalu ada sebuah sinar melaluinya, saya gunakan warna yang berbeda. Sinar melaluinya, maka sinar ini sempat berpotongan di titik ini, lalu masuk ke dalam, inside, lalu keluar lagi menjadi outside, lalu kembali menjadi inside, lalu keluar lagi menjadi outside. Sedangkan untuk bidang yang convex,
misalnya bentuk seperti ini, kita pastikan bahwa sinar akan tepat memotong 0, 1, atau 2 titik. Kalau 0 titik berarti sinar tidak memotong. Kalau 1 titik misalnya bersentuhan dengan salah satu sudutnya. Kalau 2 titik misalnya seperti ini. Dalam ilmu geometri, polihedra adalah sebuah bangun ruang yang tersusun atas gabungan dari sejumlah terhingga poligon, sedemikian sehingga setiap sisi dari suatu poligon merupakan sisi dari tepat sebuah poligon lain. Dan jika sisi-sisi dari poligon tersebut berpotongan, maka sisi-sisi tersebut berpotongan pada satu titik atau pada sebuah sisi. Dari definisi ini, kita bisa memahami bahwa jika sinar masuk ke dalam sebuah objek polihedra, maka sinar tersebut harus masuk dari sisi polihedra yang menghadap ke depan. Dan sinar tadi keluar dari polihedra pada poligon yang menghadap ke belakang. Karena polihedron dibentuk oleh interseksi antar planes yang merupakan poligon. Sinar akan masuk pada poligon yang menghadap ke depan yang paling memiliki interseksi paling jauh. Lalu meninggalkan polihedra tadi pada planes yang memiliki interseksi paling dekat. Jika titik entry-nya lebih jauh daripada titik keluarnya, maka kita pastikan bahwa sinar tersebut tidak mengenai polihedra. Jadi polihedra pasti masuk ke sisi yang lebih dekat dan keluar pada sisi yang lebih jauh. Pada ilustrasi berikut diperlihatkan bagaimana sinar memotong polihedra dan sinar yang tidak memotong polihedra. Pada gambar di sebelah kiri, sinar memotong polihedra. Pada gambar sebelah kanan, sinar tidak memotong polihedra. Mari kita perhatikan. Di sini adalah entry point dan di sini adalah exit point dari sinar. Entry point pasti lebih dekat daripada exit point. Jadi jika ditemukan exit point yang lebih kecil nilainya atau lebih dekat daripada entry point, maka sinar tadi tidak memotong polihedra. Atau sebaliknya, jika ditemukan entry point yang lebih besar daripada exit point, maka juga berlaku sinar tidak memotong polihedra. Pengujian dilakukan untuk semua sisi polihedra yang tidak sejajar dengan arah datangnya sinar. Kalau di sini kita perhatikan, sisi yang atas dan bawah dianggap sejajar dengan sinar, sehingga tidak dilakukan pengujian. Dari 6 sisi polihedra kubus ini, kita lakukan pengujian pada keempat sisi. Dari 4 sisi ini, kita lihat vektor normalnya. Misalnya, sisi ini kita beri nama sisi A, sisi B, sisi C, sisi D. Sisi A, sisi B, vektor normalnya mengarah ke arah datangnya sinar. Sedangkan sisi C dan D, vektor normalnya searah dengan arah perginya sinar atau menjauhi arah datangnya sinar. Dengan demikian, sisi A dan sisi B adalah kandidat entry point, sedangkan sisi C dan sisi D adalah kandidat exit point. Lalu untuk menentukan mana yang menjadi entry point dan mana yang menjadi exit point, kita lakukan perhitungan perpotongan. Untuk sisi A, kita perlebar sisinya, perpotongannya ada di sini. Untuk sisi B, perpotongannya ada di sini. Sisi A, perpotongannya lebih dekat dengan arah datangnya sinar ketimbang sisi B. Yang menjadi kandidat untuk entry point adalah
titik perpotongan yang paling jauh. Sehingga titik perpotongan sinar dengan sisi B lah yang menjadi entry point. Lalu untuk sisi C, perpotongannya ada di sini. Untuk sisi D, tidak langsung memotong sinar, tapi kita teruskan. Kita perpanjang, sehingga temukan titik perpotongannya di sini. Titik perpotongan dengan sisi D lebih besar dari titik perpotongan dengan sisi C. Untuk exit point, dicari titik perpotongan yang lebih dekat, sehingga titik perpotongan dengan C lah yang menjadi exit point. Jadi titik perpotongan dengan C yang menjadi exit point, dan titik perpotongan dengan B yang menjadi entry point. Prinsip yang sama bisa diilustrasikan dengan menggunakan poligon. Misalkan ada sebuah sinar yang datang dari titik P0 mengarah ke arah D. Sebelum kita mengolah interseksinya, kita tentukan dulu vektor normal dari semua garis ini secara forward facing. Misalnya vektor normal dari garis 1 adalah ini, vektor normal dari garis 2 adalah ini, vektor normal dari garis 3 adalah ini, vektor normal dari garis 4 adalah ini. Berdasarkan vektor normalnya, kita mengetahui mana sisi yang berkandidat menjadi entry point dan mana sisi yang menjadi kandidat untuk exit point. Sisi yang menjadi kandidat untuk entry point adalah sisi yang vektor normalnya mengarah ke arah datangnya sinar. Sedangkan sisi yang menjadi kandidat exit point adalah sisi yang vektor normalnya ke arah perginya sinar. Di sini, dari keempat sisi 1 adalah kandidat untuk entry point, dan sisi 2, 3, 4 adalah kandidat untuk exit point. Lalu kita lakukan uji. Mulai dari sisi 1 misalnya. Tidak harus terurut, tapi misalnya kita mulai dari sisi 1. Perpotongan antara sinar dengan sisi 1 terjadi misalnya pada titik A. Kita catat titik A sebagai kandidat entry point. Berarti entry point-nya adalah titik A. Lalu kita uji dengan sisi 2. Sisi 2, vektor normalnya menjauhi arah datangnya sinar atau ke arah perginya sinar. Sehingga perpotongan sinar dengan sisi 2 dapat diduga merupakan kandidat exit point. Titik perpotongannya, interseksinya misalnya ada di titik B. Lalu kita lakukan uji. Apakah titik B terletak lebih jauh dari titik A terhadap titik datangnya sinar? Kalau titik B masih lebih jauh dari titik A, dari arah datangnya sinar, maka titik B masih merupakan kandidat untuk exit point. Jadi kita tulis kandidat exit point adalah B. Lalu kita uji dengan sisi yang ketiga. Sisi ketiga menghasilkan garis perpotongan di C. Dan sisi 3 vektor normalnya menjauhi arah datangnya sinar atau searah perginya sinar. Sehingga perpotongan ini adalah kandidat exit point. Lalu kita bandingkan dengan kandidat exit point yang sebelumnya kita dapatkan. C masih lebih jauh dari A, sehingga C kandidat exit point yang valid. Tapi antara C dan B, mana yang lebih jauh? B lebih jauh, berarti C adalah kandidat exit point. Untuk exit point dipilih yang interseksinya paling dekat. Berarti B gugur menjadi kandidat exit point. Lalu kita ambil garis yang keempat. Sisi yang keempat. Sisi yang keempat, vektor normalnya menjauhi arah datangnya sinar. Sehingga perpotongan sinar dengan garis 4 adalah calon exit point. Misalnya perpotongannya di D. Lalu kita lakukan uji. Apakah D lebih besar dari A? Jika D lebih jauh dari A, maka D masih menjadi kandidat exit point yang valid.
Lalu kita bandingkan antara D dan C, kita pilih mana yang lebih dekat. Ternyata C masih lebih dekat dari D, berarti C adalah exit point. Jadi pada gambar ini, entry point-nya adalah perpotongan dengan garis 1 atau A, dan exit point-nya adalah perpotongan dengan garis 3, yaitu di titik C. Ilustrasi berikutnya adalah ilustrasi mengenai sinar yang tidak memotong poligon. Tampak jelas di gambar. Namun kita akan melakukannya dengan pendekatan komputer grafik, yaitu dengan melakukan pengujian satu per satu. Dari keempat sisi, sama dengan ilustrasi sebelumnya, kita tentukan vektor normalnya. Lalu berdasarkan posisi vektor normal relatif terhadap arah datangnya sinar, untuk sisi yang vektor normalnya menghadap ke arah datang sinar menjadi kandidat entry point, sedangkan yang menjauhi arah datangnya sinar atau searah dengan perginya sinar akan menjadi kandidat untuk exit point. Jadi sementara ini sisi 1 adalah kandidat entry, dan sisi 2, 3, 4 adalah kandidat exit. Lalu kita cari perpotongan antara garis sisi 1 dengan sinar. Perpotongannya misalnya di A. Untuk sementara ini, A adalah kandidat entry point. Lalu kita lakukan pengujian dengan garis kedua, dengan sisi kedua. Kita dapatkan titik perpotongan atau interseksinya di B. Apakah B lebih jauh dari A? Iya. B lebih jauh dari A. Berarti B kandidat untuk exit point yang valid. Tapi kemudian kita hitung lagi dengan garis 3. Perpotongan sinar dengan garis 3 ada di titik C. C masih lebih jauh dari A. Berarti C adalah kandidat exit point. Lalu kita bandingkan C dengan B. Mana yang lebih dekat? Karena C lebih dekat, maka B gugur menjadi kandidat exit point. Lalu kemudian kita ambil garis yang keempat, kita lihat titik perpotongannya, misalnya DD. Oke, berarti D adalah kandidat exit point. Antara D dengan C, mana yang lebih dekat? Yaitu D. Berarti C gugur menjadi kandidat exit point. Tapi kemudian kita cek D dengan A, ternyata D lebih dekat daripada A. Karena D atau exit point lebih dekat dari entry point, berarti sinar tidak memotong poligon. Demikian penjelasan saya mengenai sesi ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.